Suara hati. Renungan kita hari ini, topik, berdoalah dan berserulah kepada Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Nas renungan kita hari ini, Markus 10 ayat 46, 47 dan 48, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudaraku, dalam perjalanan Yesus menuju Yerusalem, dalam Alkitab Yesus bertemu dengan Bartimeus, seorang pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Ketika Bartimeus mendengar Yesus lewat, lalu ia berseru dan berkata, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Yang dimaksud dengan sebutan anak Daud adalah Mesias. Pemahaman Bartimeus menunjukkan kepada kita bahwa Bartimeus sangat mengenal identitas Yesus. Saat itu orang-orang mencoba menghentikan seruan Bartimeus karena ia memanggil Yesus dengan keras. Mendengar seruan Bartimeus, kemudian Yesus berhenti dan meminta agar Bartimeus dipanggil. Lalu Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Sekalipun Yesus bertanya demikian, sebenarnya Yesus sudah tahu kebutuhan Bartimeus. Tetapi Yesus ingin memiliki tujuan yang disengaja atas pertanyaannya itu, dan kita dapat memahaminya melalui jawaban Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Mengapa Bartimeus mengatakan "Rabuni" kepada Yesus? Ini merupakan bentuk kedekatan yang kuat dan rasa hormat, yang berarti, "Guruku, Tuanku." Ketika Bartimeus mengatakan ini, ia mengungkapkan kerendahan hati dan ketundukannya kepada Yesus sebagai rasa hormat. Permohonan secara spesifik Bartimeus itu juga menjadi contoh yang baik kepada kita, bila saat kita hendak doa kepada Tuhan Allah. Saat Bartimeus berkata, "Kasihanilah aku," ini adalah permohonan doa yang umum tentang kebutuhannya yang didasarkan keimanannya yang kuat bahwa Yesus akan memenuhinya. Agar dapat dipenuhi Yesus sebagai ungkapan belas kasihan. Dan ketika Bartimeus berkata, "Supaya aku dapat melihat," itulah kebutuhan utamanya sebagai dasar permohonan khusus yang spesifik. Atas permohonan Bartimeus itu, kita harus mengerti bahwa iman Bartimeus benar-benar sangat kuat dan yakin, sehingga dirinya berseru dengan menyebutkan nama Yesus, anak Daud, dan tidak cukup dengan sebutan itu, tetapi juga menyebut Rabi sebagai ungkapan rasa kepercayaannya. Kita harus dapat memahami bahwa keimanan Bartimeus bukan hanya sekadar percaya kepada Yesus, tetapi lebih dalam bahwa Yesus adalah kehadiran Tuhan di dunia ini. Sehingga Bartimeus berani menyatakan diri untuk harapkan dari Yesus. Dalam permohonannya, Bartimeus tidak menjawab dengan samar-samar, tetapi dengan tegas dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Itulah artinya ketika ia berkata, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Permohonan Bartimeus ada sebuah keyakinan, dan sekaligus penghormatan dan ketundukan pada pribadi kepada Yesus. Lalu bagaimana kita berdoa kepada Tuhan? Hanya pribadi kita yang tahu. Kita sering meminta berkat, tetapi tidak tahu berkat seperti apa. Kita meminta pertolongan, tetapi tidak berani menyebutkan di bagian mana kita perlu ditolong. Doa yang samar sehingga membuat permohonan kita tidak fokus. Lalu bagaimana kita berdoa kepada Tuhan? Hanya pribadi kita yang tahu. Kita sering meminta berkat, tetapi tidak tahu berkat seperti apa. Kita meminta pertolongan, tetapi tidak berani menyebutkan di bagian mana kita perlu ditolong.
doa yang samar sehingga membuat permohonan kita tidak fokus. Penyampaian doa yang spesifik bukan berarti doa yang memaksa kehendak Tuhan kepada kita. Doa yang fokus artinya ada keterbukaan, tulus, dan kejujuran. Saudaraku, permohonan Bartimeus adalah sebuah doa permohonan yang terbuka, tulus, dan jujur, dengan mempercayai bahwa Tuhan Yesus sanggup dapat mengkonkretkan kebutuhannya. Di akhir renungan ini, saudaraku, tidak salah bila kita kutip kembali perkataan Yesus kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Ayat 51. Nah, marilah kita menjawab dalam diri kita masing-masing. Terpujilah Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Topik doa kita hari ini, memohon kepada Tuhan agar lebih banyak anak-anak Tuhan menyukai firman Tuhan. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Percayalah saudaraku, tangannya tak pernah terlambat untuk menolongmu. Janganlah merasa bimbang, teguhkanlah iman percayamu. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup, saudaraku. Karena Yesus penolong yang sejati. Sanggup menolongmu. Datanglah kepada Tuhan, percayalah